Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan. Apakah kalian sudah siap menyimak pelajaran hari ini? Pastikan buku dan alat tulis kalian sudah siap di depan kalian. Langsung saja ya, Bu Enda mulai dengan yang pertama, yaitu penjumlahan persen dengan persen. Misal di sini Bu Enda punya contoh 10% ditambah 15%. Nah, ini bisa langsung dijumlahkan. 15 ditambah 10%. Atau bisa menggunakan cara bersusun. 0 ditambah 5, 5. 1 ditambah 1, 2. Berarti hasilnya 25%. Bu Enda kasih contoh yang kedua. Misalkan 35% ditambah 50%. Nah, kita jumlahkan ya. 35 ditambah 50. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Maka hasilnya adalah 85%. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya Bu Enda akan menjelaskan penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Bu Enda punya contoh di sini 2/5 ditambah 30%. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah persen menjadi pecahan biasa. Kita tulis di sini ya. 2/5 ditambah 30%. Berarti 30/100. Ya, jadi seperti ini. 2/5 ditambah 30/100. Penyebutnya di sini yaitu 5 dan 100. Maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan cara kelipatan ataupun mencari KPK. Nah, di sini kita coba menggunakan cara kelipatan. 5 berarti 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ya, kita berhenti di 100. Untuk bilangan yang kedua, yaitu bilangannya 100. Kelipatan dari 100, 200 dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menemukan bilangan yang sama, yaitu 100. Maka penyebut yang kita gunakan adalah 100. Selanjutnya 100 dibagi 5 hasilnya ya 20. 20 dikali 2 hasilnya 40. Kemudian selanjutnya 100 dibagi 100 hasilnya 1. Dikalikan 30, maka hasilnya 30. Sama dengan 40 ditambah 30 hasilnya 70/100. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Di atas ada 0, di bawah juga ada 0. Kita bisa langsung mencoretnya. Nah, ketemu 7/10. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Perlu kalian ingat bahwa ketika kalian menyederhanakan sebuah pecahan dengan cara mencoret bilangan di belakang atau mencoret nolnya, maka misal di sini Bu Enda tulis kembali
70/100. Nah, jika kalian ingin mencoret angka 0, misal seperti ini. Ketika atas kita coret 1, maka di bawah juga kita coret hanya 1 angka saja. Meskipun di bawah ini ada 2 0. Karena yang di atas cuma ada 1 0, di bawah juga yang dicoret cuma 1. Ya, seperti itu. Jadi di sini ketemu hasilnya 7/10. Dan bisa ya. Bu Enda akan memberikan satu contoh lagi supaya kalian lebih paham. Contoh yang kedua yaitu 20% ditambah 3/20. Masih ingat bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita rubah dulu bentuk persen ini menjadi pecahan biasa. Jadi 20% ditambah 3/20. Di sini ketemu penyebutnya yaitu 100 dan 20. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan cara kelipatan atau KPK. Ya. Kelipatan, kita pakai cara kelipatan ya. Kita pakai kelipatan 100 dan 20. Kelipatan 100, 200 dan seterusnya. 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan seterusnya. Nah, kita sudah menemukan angka yang sama yaitu 100. Maka penyebutnya di sini kita pakai 100 ditambah 100. 100 dibagi 100 hasilnya 1 dikali 20 hasilnya 20. Selanjutnya 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Kita tinggal menjumlahkan 20 ditambah 15 hasilnya 35. Berarti 35/100. Nah, di sini 35/100 bisa kita jadikan bentuk persen, yaitu 35%. Nah, jika kalian ingin merubah menjadi pecahan biasa juga boleh, persen juga boleh. Yang terakhir, Bu Enda akan menjelaskan tentang campuran dengan persen. Ya, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Di sini Bu Enda punya contoh 23/10 ditambah 25%. Nah, caranya kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Berapa pecahan biasanya? Ya, 2 dikali 10 ditambah 3. 2 kali 10 berapa? Ya, betul, 20. 20 ditambah 3. 23/10 ditambah 25%, berarti 25/100 sama dengan, nah, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini ada 10 dan 100. Ya, kira-kira berapa penyebutnya? Kita pakai cara kelipatan. Kalian juga bisa menggunakan KPK, mencari KPK, menggunakan pohon faktor juga boleh. Nah, di sini Bu Enda akan menggunakan kelipatan. Kita mencari kelipatan 10 dan 100. Kelipatan dari 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dan seterusnya. Nah, kelipatan 100, 200 dan seterusnya. Di sini kita sudah menemukan angka yang sama, yaitu angka
100. Maka penyebut yang kita buat yaitu 100. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Dikali 23 hasilnya 230. 100 dibagi 100 1. Dikali 25 25. Kita jumlahkan 230 ditambah 25. Kalian bisa menggunakan cara bersusun, yaitu 230 ditambah 25. 0 tambah 5 5. 3 tambah 2 5. 20. Jadi di sini ketemu hasilnya 255 per 100. Nah, dari hasil ini kalian bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. 255 dibagi 100. 255 dibagi 100 yang mendekati berapa? 2. 2 kali 100 200. Kita kurangkan. Nah, ketemu hasilnya di sini yaitu 2, sisanya 55. Kita tulis 2, sisanya 55 per penyebutnya tetap, yaitu 100. Nah, jika dijadikan pecahan campuran, hasilnya yaitu 255 per 100. Dari sini kalian bisa menyederhanakan lagi. Di sini ketemu 255 per 100 bisa kita sederhanakan menjadi 2-nya tetap 55 per 100. Jika atas kita bagi 5, maka bawah juga dibagi 5. 55 dibagi 5 berapa? Ya, 11 per 100 dibagi 5. Ya, betul, 20. Nah, maka hasilnya yaitu 211 per 20. Bagaimana? Sudah paham ya sampai di sini? Demikian materi yang bisa Bu Enda sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Dea. Nah, anak-anak, Bu Dea akan melanjutkan penjelasan dari Bu Enda. Di sini Bu Dea akan menjelaskan penjumlahan pecahan desimal dengan desimal. Langsung saja Bu Dea beri contoh. Contoh yang pertama yaitu kita berikan soal 0,3 ditambah 4,1. Bagaimana caranya kalau penjumlahan seperti ini? Ya, benar. Kita jumlahkan dan kita samakan komanya. Seperti ini ya. 0,3 ditambah 4,1. Langsung ditambah 3 tambah 1 4. Komanya jangan lupa ditulis. 0 ditambah 4 4. 0,3 ditambah 4,1 hasilnya 4,4. Sampai sini sudah paham? Bu Dea berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 1,62 ditambah 3,1 sama dengan. Nah, bagaimana kalau seperti ini anak-anak? Di belakang koma ada 2 angka, sedangkan di belakang koma ada 1 angka. Tetap ya, kita samakan komanya terlebih dahulu. 1,62 kita tambahkan dengan 3,1 ditambah. Seperti ini ya anak-anak. Posisi koma itu harus sama dengan koma.
Langsung saja kita tambahkan 2 turun ke bawah. 6 ditambah 1, 7. Komanya jangan lupa ditulis. 1 ditambah 3, 4. Jadi hasil dari 1,62 ditambah 3,1 yaitu 4,72. Untuk selanjutnya, Budaya berikan contoh yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu 24,7 ditambah 1,56. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Di depan koma ada 2 angka, di belakang koma ada 2 angka. Ingat. Untuk penjumlahan desimal, posisi koma itu harus sama. Langsung kita hitung ya. 24,7 ditambah 1,56. Kita lihat posisi komanya sudah sama. Koma atas dengan koma yang di bawah juga sudah sama ya. Langsung kita hitung 6 turun ke bawah. 7 ditambah 5 berapa? Ya, 12. Nyimpan 1 kita taruh di atasnya 4. 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 1 berapa? 6, benar. Jangan lupa kita tulis komanya ya anak-anak. Setelah itu angka 2 turun. Sudah menemukan jawabannya ya. Jadi 24,7 ditambah 1,56 hasilnya yaitu 26,26. Nah anak-anak, Budaya ingatkan kembali, apabila di belakang koma terdapat angka di atas 5, berarti kita harus membulatkan angka di mana? Membulatkan angka di atasnya. Seperti jawaban pada nomor 3, kita membulatkannya 26,3. Loh, 3 itu dari mana Budaya? 3 itu pembulatan dari belakang koma 26. Nah, 6 itu kan angka di atas 5. Jadi yang kita bulatkan depannya 6. Depannya 6 berapa? 2. Depannya 6, 2. Berarti kita bulatkan di atasnya angka 2. Berapa di atasnya angka 2? Angka 3. Nah, jadi jawaban nomor 3 yaitu 26,3 setelah kita bulatkan. Sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya Budaya akan menjelaskan penjumlahan pecahan desimal dengan biasa. Kita ambil contoh yang pertama yaitu 0,1 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Ada 2 cara. Yang pertama kita jadikan desimal, dan cara yang kedua kita jadikan pecahan biasa. Untuk pecahan yang akan kita kerjakan pertama yaitu kita jadikan pecahan biasa. Di sini 0,1 desimalnya. Jika kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 1/10. Masih ingat ya sampai sini? 1/10 kita tambah 2/5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita samakan penyebutnya. Penyebut 10 dan 5 itu berapa anak-anak penyebut yang sama? Benar, penyebut yang sama yaitu 10. Kenapa kita ambil 10? Karena 10 bisa dibagi 10, 10 juga bisa dibagi dengan 5. Sampai sini paham ya? Kita tulis di sini 10. 10 dibagi 10 berapa? 1. 1 dikali 1 berapa? 1. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kita kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Benar ya?
Jadi 1/10 ditambah 4/10, jawabannya 5/10. Nah, kita jawab pecahan ini apabila di soal kita diminta untuk menjawab pecahan biasa. Bagaimana apabila kita disuruh menjawab soal dengan pecahan desimal? Kita langsung rubah saja ya. 5/10 itu bisa kita perkecil menjadi 1/2. Untuk pecahan desimalnya kita langsung bagi saja. 1 dibagi 2. Pakai porogapit. 1 dibagi 2. 1 bagi 2 berapa? Oke, 0. 0 kali 2 berapa? 0. Kita kurangi. 1 dikurangi 0, 1. 1 bagi 2 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan dengan angka 0 kita tambahkan koma. Jadi 10 dibagi 2 yaitu 5. Pecahan desimal dari 1/2 yaitu sama dengan 0,5. Ini untuk cara cepatnya ya anak-anak. Untuk cara selanjutnya kita bisa 2/5 kita rubah menjadi pecahan desimal. Kalau kalian semua mau menghitung kembali dari awal. Budia beri contoh cara yang kedua ya. Ini kita tulis cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kalau kalian ingin merubahnya ke pecahan desimal, berarti yang pertama, soal yang pertama, kita harus merubahnya dulu ke pecahan desimal. 2/5. 2/5 kita rubah ke pecahan desimal. 2 dibagi 5 berapa? 0. Karena tidak bisa ya dibagi. 0 kali 5, 0. Dikurang 2 dikurangi 0, 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, berarti kita harus menambahkan 0. Lalu di atas kita menambahkan koma. Sampai sini sudah paham ya? Nah, 20 dibagi 5 berapa anak-anak? Benar, 20 dibagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Jadi pecahan desimal dari 2/5 yaitu 0,4. Langsung kita hitung ya anak-anak. 0,1 ditambah 0,4 sama dengan berapa? 0,5. Jangan lupa menyamakan posisi komanya. Sampai sini sudah paham? Sama ya jawabannya. Cara satu dengan cara yang kedua sudah sama jawabannya. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya, Budaya akan menjelaskan penjumlahan pecahan desimal dengan campuran. Langsung kita ambil contoh yang pertama ya, anak-anak. Yang pertama, Budaya ambil contoh 4, 5/6 ditambah 1,25. Kalau seperti ini bagaimana anak-anak? Tetap ya, kita menggunakan dua cara. Kita jadikan pecahan campuran atau kita jadikan pecahan desimal. Cara yang pertama, lebih baik, maksud Budaya lebih enak kita menggunakan pecahan campuran atau desimal. Campuran dulu ya. Berarti kalau campuran yang 4, 5/6 tidak perlu dirubah. Sedangkan 1,25 kita rubah menjadi pecahan campuran. Kita tulis dulu ya, 125 per berapa? Per 100. Kok bisa per 100 Budaya? Karena di belakang koma ada dua angka, berarti kita menggunakan per 100. Apabila di belakang koma ada satu angka, berarti per 10. Dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nah, 125 per 100 kita harus rubah menjadi pecahan campuran. 125 per 100,
Apabila kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu hasilnya 125/100. Kita lihat dulu ya anak-anak. 125/100 itu bilangannya besar sekali. Apakah masih bisa disederhanakan kembali supaya nanti perhitungannya kita tidak bingung? Oke, bisa ya. Kita bagi berapa? Dibagi 25. Kita sederhanakan 125/100 dibagi 25. Kita tulis kembali 4, 5/6 ditambah 1. 25 dibagi 25 berapa? Oke, 1. 100 dibagi 25 berapa? 4. Nah, anak-anak, pecahan campuran di samping ini sudah sangat sederhana. Jadi, kita langsung saja mengerjakan ya. 4 dan 1 kita golongkan di samping, kita beri kurung. 4 tambah 1. Setelah itu baru kita tambahkan dengan pecahan biasa. 5/6 ditambah 1/4 sama dengan 5/6 ditambah 1/4. Berapa penyebut yang sama yang bisa dibagi 6 dan 4? Ya, 24. Nah, untuk 4 ditambah 1 ini kita hitung terlebih dahulu ya, supaya tidak lupa. 4 ditambah 1 yaitu 5. Dalam kurung, jangan lupa. Ditambah penyebutnya berapa tadi yang sama? Oke, 24. 24 dibagi 6 berapa? 4. 4 kita kalikan 5. Kali 5 berapa? 20. 24 dibagi 4 berapa? 6. 6 dikali 1 berapa anak-anak? Betul, 6. Jadi hasilnya 5/26/24. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Ya, bisa. Kita bagi berapa? Dibagi 2. Berarti 13/12. Masih bisa kita rubah ya menjadi pecahan campuran. 13/12. Berarti yang harus dibagi 13 dibagi 12. 13 bagi 12 berapa? Tentu saja 1. Kita tambahkan ke angka 5. 1 tadi kita tambahkan ke angka 5 ya. Jadi hasilnya 6. Sisa dari pembagian 13 dan 12 berapa? 1. Jadi 6 1/12. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Untuk cara yang kedua kita rubah menjadi desimal. 45/6 berarti kita harus merubahnya menjadi desimal. Kita harus rubah ke pecahan biasa atau tidak? Nah, ada dua cara di sini. Boleh dirubah menggunakan pecahan biasa terlebih dahulu baru kita bagi, atau tidak perlu kita jadikan pecahan biasa. Di sini Bu Dea ambil, kita tidak perlu menjadikan pecahan biasa, langsung saja 45/6. 4-nya kita tulis terlebih dahulu, setelah itu kita beri koma. Nah, setelah itu 5/6 kita bagi 5 dibagi 6. 5 dibagi 6 berapa? Oke, tidak bisa, berarti 0 ya di atas. 0 kali 6 0 dikurang 5 dikurangi 0 5. 5 bagi 6 tidak bisa. Berarti kita tambahkan 0 di sini, kita beri koma di atasnya. 50 dibagi 6 berapa anak-anak? Oke, 8. 8 dikali 6 berapa? 48. Setelah itu kita kurangi lagi, 50 dikurangi 48 yaitu 20. 20 kita bagikan 6. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20. Oke, kita kali 3 ya. 3 kali 6 berapa? 18. Setelah itu
20 bagi 6 3 dan seterusnya 3. Jadi kita ambil saja angka di belakang koma 2 angka. Jadi kita ambil 8 dan 3. 8 dan 3. Nah, tadi kan Bunda sudah menuliskan angka 4 terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung saja menuliskan angka 83 kita tambahkan di sini. Jadi bentuk pecahan desimal 45/6 yaitu 4,83. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya mari kita langsung menambahkan 4,83 kita tambahkan dengan 1,25. Jangan lupa untuk penjumlahan pecahan desimal kita harus memposisikan komanya harus sama ya. Jadi 4,83 ditambah 1,25 ditambah 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 2 10 kita tulis nolnya, berarti kita nyimpen 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Tadi kan kita mesti menyimpan 1 ya. Jadi 5 tambah 1 6. Jadi hasil dari pecahan campuran 45/6 ditambah 1,25 yaitu, kita tulis di bawahnya saja ya karena tidak cukup, 6,08. Sampai sini sudah paham anak-anak? Untuk selanjutnya dia akan menjelaskan penjumlahan pecahan desimal dengan persen. Dia ambil contoh 27% ditambah dengan 5,25 menggunakan persen ya anak-anak. Yang pertama, jadi 27% tetap. Nah, untuk 5,25-nya kita rubah menjadi persen. Kalau persen itu per berapa? Ya, persen itu per 100. Berarti 525 per 100. Nah, setelah ini baru kita jadikan persen ya. 525 per 100 apabila dijadikan persen, coba kita tulis terlebih dahulu. 27% ditambah 525%. Gini ya anak-anak. Setelah itu langsung kita tambahkan. Kita hitung ya. 525 ditambah 27. 5 tambah 7 berapa? 12. Simpan 1 di sini. 1 tambah 2 3. 3 ditambah 2 5. 5 turun. Jadi hasil 27% ditambah 525% hasilnya 552%. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, Budaya akan menjelaskan cara yang kedua apabila kita rubah menjadi pecahan desimal. Oke, untuk cara yang kedua, persen 27% kita rubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Masih ingat ya? 27% berarti per berapa? Kalau persen per 100 kita tulis terlebih dahulu 27 per 100 ditambah 5,25. Nah, untuk 5,25 ini tidak perlu kita rubah menjadi pecahan desimal karena ini sudah bentuk desimal. Nah, untuk 27 per 100 kita perlu merubahnya menjadi pecahan desimal menggunakan porogapit ya. 27 kita bagi 100. 27 kita bagi 100 apakah bisa? Tidak bisa, berarti hasilnya berapa? 0. Nah, 0 dikali 100 berapa anak? 0. 27 dikurangi 0 hasilnya tetap 27. 27 dibagi 100 tidak bisa, berarti kita perlu menambahkan 0. Terus di sini kita menambahkan koma. Nah, setelah itu kita ketemu 270 dibagi 100 yaitu
2. 100 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 270. Oke, dikali 2 ya. 2 dikali 100 berapa? 200. Kita kurangi. 270 dikurangi 200 berapa anak-anak? 70. Nah, 70 dibagi 100 tidak bisa, berarti kita menambahkan 0. Tetapi tidak perlu menambahkan koma. Ya, komanya kan sudah ada di depan. Jadi langsung saja 700 dibagi 100 hasilnya 7. 7 dikali 100 hasilnya 700. 700 kurangi 700 0. Berarti hasil dari 27/100 yaitu 0,27 bilangan desimalnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Setelah itu baru kita menambahkan 0,27 ditambah 5,25. Jangan lupa penjumlahan desimal kita perlu menyamakan tanda komanya. Berarti 0,27 ditambah 5,25. 7 tambah 5 berapa anak? 12. Simpan 1. 2 tambah 2 4. Tadi kita masih menyimpan 1 ya. 4 tambah 1 berapa? 5. 0 ditambah 5 berapa anak? 5. Jadi hasil dari 0,27 ditambah 5,25 hasilnya 5,52. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, itu tadi penjelasan dari Budaya. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Bu Herti. Baik anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Herti. Kali ini Bu Herti akan melanjutkan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Endah dan Bu Dea. Di sini kalian bersama Bu Herti akan belajar mengenai penjumlahan pecahan biasa dan bilangan bulat. Yang kedua, pecahan campuran dan bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu pecahan desimal dan bilangan bulat. Untuk yang pertama, kita belajar mengenai penjumlahan pecahan biasa dan bilangan bulat. Kira-kira anak-anak sudah pernah menjumpai soal seperti ini apa belum ya? Langsung saja contoh dari penjumlahan pecahan biasa dan bilangan bulat. Misalnya 2/5 ditambah 1. Di sini 2/5 adalah pecahan biasa, sedangkan 1 adalah bilangan bulat. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa bilangan bulat itu artinya per 1. Jadi jika di sini bilangan bulatnya 1, itu artinya dia 1/1. Jadi 2/5 ditambah 1 itu sama hanya dengan 2/5 ditambah 1/1. Ya, sama dengan 2/5 ditambah 1/1. Oleh karena itu, kita harus menyamakan penyebut dari dua pecahan ini. Penyebutnya berapa, Bu? Kalau ada penyebut 5 dan 1, kalian boleh tidak usah mencari kelipatan, tapi yaitu menyamakan penyebut dengan yang besar. Di sini yang besar adalah penyebut 5. Berarti di sini juga kita kasih penyebut 5. 5 dibagi 5, 1. 1 dikali 2, 2. 5 dibagi 1 berapa? Nah, 5 bagi 1 adalah 5. 5 dikali 1, 5. Sama dengan 2 ditambah 5. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 2 ditambah 5, 7. 7/5 sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita jadikan menjadi pecahan campuran. 7 dibagi
5. 7 dibagi 5, 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Ya, benar. 1 dikali 5, 5. Dikurangi 7 dikurangi 5 ada berapa anak-anak? 2. Nah, 2 ini sudah tidak bisa dibagi dengan 5. Dari sini kita bisa menentukan pecahan campuran dari 7/5, yaitu berapa? 1 sebagai bilangan bulat, sisanya 2 sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap 5. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, bagaimana kalau pada contoh nomor 2, di sini Bu Herti punya 2 ditambah 1/4. Di sini ulangan bulatnya yang ada di depan, pecahan biasanya yang di belakang. Apakah caranya sama, Bu? Caranya tetap sama dengan contoh nomor 1 tadi. Di sini 2 bilangan bulat, berarti dia per 1. 2 sama dengan 2/1 ditambah dengan 1/4. Penyebutnya kita samakan dulu. Penyebutnya kita ambil penyebut yang terbesar. Kenapa seperti itu? Karena di sini hanya ada 1 dan 4 ini. Kecuali kalau ini bukan angka 1, maka kalian tidak bisa langsung ngambil salah. Ini soal nomor 2 itu. Pasti kalau usah dihapus. Ya, 2/5 ditambah 5/5. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Di sini 2 ditambah 5 ada berapa anak-anak? Ya, 7, sedangkan penyebutnya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 7/5. Kalian perhatikan hasil 7/5 ini lebih besar manakah pembilang dan penyebutnya? Benar, pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga bisa kita jadikan menjadi pecahan campuran. 7 dibagi dengan 5. 7 dibagi 5 ada berapa anak-anak? Benar, ada 1. 1 dikali 5, 5. 7 dikurangi 5 ada berapa? Ada 2. Nah, 2 ini sudah tidak bisa dibagi dengan 5, sehingga 2 ini adalah sisanya. 7/5 jika dijadikan pecahan campuran, berarti bilangan yang di atas sebagai bilangan bulat, kemudian sisanya sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap. Sehingga hasil dari 2/5 ditambah 1 adalah 7/5, atau jika dijadikan pecahan campuran menjadi 1/2/5. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Baik, Bu Herti akan memberikan contoh lagi. Contoh yang kedua. Misalnya Bu Herti punya 2 ditambah 1/4. Nah, di sini bilangan bulatnya terletak di depan. Sedangkan yang kedua adalah pecahan biasa. Apakah sama ya cara mengerjakannya dengan contoh nomor 1? Ya, pengerjaannya sama. Di sini 2 yang merupakan bilangan bulat itu artinya sama dengan 2/1 ditambah 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya. Penyebut dari 2/1 dan 1/4 jika disamakan menjadi berapa? Kita gunakan yang terbesar, yaitu 4. Di sini juga 4. 4 dibagi 1 ada berapa anak-anak? Nah, tetap 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Dikali 2, 8. Ditambah 4 dibagi 4,
1 dikali 1, 1. Sehingga hasilnya 8/4 ditambah 1/4 adalah 9/4. Nah, 9/4 ini pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Maka 9/4 kita jadikan menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 4. 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 9? Betul, 4 kali 2. 2 kali 4 ada berapa anak-anak? Ya, ada 8. 9 dikurangi 8 ada 1. Nah, 1 ini sebagai sisa. Sehingga bentuk pecahan campurannya yaitu 2 atau bilangan bulatnya kita tulis. Kemudian sisanya 1 per pembilangnya 4. Hasilnya adalah 21/4. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan biasa? Yang kedua, kita akan belajar menjumlahkan pecahan campuran dan bilangan bulat. Di sini Bu Herti punya contoh. Contoh yang pertama, Bu Herti punya 2, 1/4 ditambah 3. Nah, di sini 2 1/4 ditambah 3. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, 4 dikali 2 ada berapa anak-anak? 8. 8 ditambah 1, 9. Sehingga bentuk pecahan biasanya adalah 9/4. Dan di sini 3. Seperti halnya contoh yang diberikan Bu Herti pada penjumlahan pecahan biasa dan bilangan bulat. 3 di sini berarti 3/1. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita samakan penyebutnya. Kita gunakan penyebut yang terbesar, yaitu 4. Di sini juga 4. 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali 9, 9. Selanjutnya 4 dibagi 1, 4. 4 dikali 3, 12. Ya, kalau kita sudah sampai sini, kita jumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. 9 tambah 12. 9 ditambah 2 ada berapa anak-anak? Ya, ada 11. Ditulis satuannya. Kemudian puluhannya disimpan. Sehingga 1 tambah 1, 2. Hasilnya yaitu 21/4. 21/4 di sini pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga harus kita jadikan menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 21? Ya, 4 kali 5. Berapakah 4 kali 5? 20. Kurangi 1 dikurangi 0, 1. Bilangan berapapun jika dikurangi 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. 2 dikurangi 2, 0 atau sudah habis. Sehingga bentuk pecahan campurannya yaitu 5 sebagai bilangan bulat. Sisanya 1, penyebutnya tetap 5/1/4. Bisa dipahami anak-anak? Bu Herti punya contoh yang kedua. 2 ditambah 1, 2/7. Di sini 2 adalah bilangan bulat. Sedangkan 1, 2/7 adalah pecahan campuran. Nah, 2 di sini sama hanya dengan 3. Kalau 3 tadi sama dengan 3/1. Sedangkan 2 di sini sama artinya dengan 2/1. Ditambah pecahan campurannya kita jadikan menjadi pecahan biasa dulu. 7 dikali 1,
7. Ditambah 2, 9. Sehingga 2 per 1 ditambah 9 per 7. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini ada penyebut 1 dan 7. Kalau ada 1 dan bilangan lain, kita ambil bilangan yang terbesar, yaitu 7. 7 dibagi 1, 7. Dikali 2, 14. 7 dibagi 7, 1. Dikali 9, 9. 7 bagi 7 aku 7 ya, Moy. 1 bener. Bener tak? Nomor 7, kenapa 7? 7 dibagi 7, 1. 1 dikali 9, 9. Nah, 14 ditambah 9. Kita jumlahkan pembilangnya saja ya. 14 ditambah 9. 4 ditambah 9, 13. Kita tulis satuannya saja. Yang ditulis berarti 3. Nyimpen 1. 1 ditambah 1, 2. Berarti 23 per 7. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan menjadi pecahan campuran. 23 per 7. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 23? Ya, ada 3. 3 dikali 7, 21. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Sehingga cukup kita tulis 2 saja sisanya. 23 per 7 jika dijadikan menjadi pecahan campuran menjadi, di sini bilangan bulatnya 3. Sedangkan sisanya 2. Penyebutnya tetap 7. Berarti 3, 2 per 7. Yang ketiga, kita belajar mengenai penjumlahan pecahan desimal dan bilangan bulat. Kalau tadi kalian sudah belajar bersama Bu Dea mengenai penjumlahan desimal dan desimal. Sekarang bagaimana ya kalau menjumlahkan desimal dengan bilangan bulat? Misal Bu Herti punya 0,3 ditambah 2. Ya, anak-anak, perlu kalian ketahui di sini 0 ini bukan puluhan dan 3 satuan, bukan seperti itu. Tetapi 0 ini adalah satuannya. Sedangkan 3 adalah per 10-nya karena tepat berada di belakang koma. Sehingga cara menjumlahkannya 0,3 ditambah 2. 2-nya kita luruskan sama 0. Bukan diluruskan dengan 3. Nah, supaya kalian nggak bingung kok 3-nya nggak ada lurusnya, Bu. 2 di sini boleh sama dengan 2,0. Dikasih bantuan seperti ini tidak apa-apa. 3 tambah 0, 3. 0 ditambah 2, 2. Komanya diluruskan. Komanya tepat berada di tengah. Berarti kita letakkan di sini. Hasilnya yaitu 2,3. Bisa dipahami anak-anak? Bu Herti beri contoh lagi. Misalnya 14,5 ditambah 7. Nah, di sini Bu Herti punya 14,5 ditambah 7. 14,5 di sini 1 adalah sebagai puluhan. Sedangkan 4 sebagai satuan. 5 di sini sebagai per 10. Sedangkan 7 di sini yang merupakan bilangan bulat ini adalah satuan karena dia berdiri sendiri. Tetapi cara mengerjakannya bukan seperti ini. 14,5 ditambah 7. Bukan seperti ini ya. Ini adalah cara yang salah. Tetapi caranya 14,5. Nah, sekarang kalian perhatikan.
Di sini kedudukannya 5 sebagai 1/10, 4 sebagai satuan dan 1 sebagai puluhan. 7 ini kita luruskan sama yang mana ya? Sama 4. Kenapa? Karena 4 ini adalah satuan, 7 juga satuan. Kita jumlahkan. Ini boleh diberi bantuan koma 0 atau tidak diberi juga tidak masalah. 5 ditambah 0, 5. 4 ditambah 7, 11. Kita tulis satunya, nyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 22, 1, 5. Nah, komanya jangan sampai ketinggalan. Komanya di mana? Diluruskan sama penjumlahan yang atasnya. Berarti 21,5. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, jangan sampai seperti ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Dengan banyak olahraga, makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah, menggunakan masker dan rajin cuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.